Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1519 sampai tahun 1521. Harus dikatakan bahwa tahta iblis harimau tidak kekurangan monster yang sangat terlatih. Melihat bahwa kepala kecil klan iblis harimau tidak lagi baik, sekarang dia bergegas keluar dari kamp klan iblis lagi. Monster itu ada di sekujur tubuhnya, tetapi dia sedikit gemuk dan perutnya bulat. Dengan kapak Xuanhua di tangannya, dia langsung maju berperang. Sekarang pemimpin kecil iblis harimau itu tidak dapat menahannya, dan melangkah mundur. Tepat saat jarum bangau hendak mengenai, kapak Xuanhua terhalang di depannya, menghalangi rute serangan Peri Wuji. Dewa abadi Wuji Wengten sangat marah ketika dia melihat bahwa dia akan mengambil tetes darah pertama, tetapi dia tidak menyangka akan membunuh Cheng Yaojin di tengah jalan, yang menghancurkan kesempatannya untuk menjadi terkenal dan terkenal. Binatang buas terkutuk. Sambil berteriak, Peri Wuji menepuk bangau dan melakukan gerakan lain. Saat ini, Peri Wuji tidak lagi menggunakan debu di tangannya, tetapi telapak tangannya menyala. Tiba-tiba, cambuk panjang berwarna ungu muncul di tangannya. Cambuk itu sekuat lengan, dan cahaya guntur dan api bersinar di atasnya dari waktu ke waktu. Jelas, ini adalah senjata ajaib. Mengayunkan cambuk di tanganku, aku mendengar suara kicauan di udara. Pa. Setelah beberapa saat, Peri Wuji mencambuk-cambuknya 3 kali dan langsung menuju kedua pria di depannya. Awalnya, klan iblis harimau tidak terlalu menyukai senjata di tangan peri tak terbatas itu. Namun, mereka merasa tidak enak setelah saling bersentuhan. Selama cambuk panjang itu melintasi seluruh tubuh, kedua iblis harimau itu merasakan ada semburan guntur dan kilat yang menghantam mereka sendiri. Itu sangat sulit. Tetapi Raja Iblis Harimau melihat pemandangan ini, tetapi dia mendengus jijik, manusia lemah ini, jika mereka tidak bisa melakukan yang terbaik, mereka akan melakukan semua kungfu jahat ini. Tidak tahu malu. Jelas, dibandingkan dengan para biarawan manusia, klan iblis tidak banyak menggunakan alat sihir. Di satu sisi, ras iblis terlahir dengan tubuh yang lebih kuat daripada ras manusia, sehingga mereka meremehkan penggunaan alat-alat sihir. Di sisi lain, dunia manusia telah lama ditempati oleh manusia, dan ras iblis tidak memiliki cukup sumber daya untuk mendapatkan senjata-senjata sihir. Dalam 3 tahun terakhir, tidak ada seorang pun di ras iblis yang dapat menempa senjata-senjata sihir. Oleh karena itu, ras iblis di dunia manusia cukup sulit untuk dipaksa. Dibandingkan dengan kejayaan di zaman dahulu, itu sama sekali berbeda. Namun dalam situasi saat ini, Peri Wuji adalah 1 lawan 2, mengandalkan kekuatan senjata-senjata sihir di tangannya, tetapi dia tidak tertinggal. Sebaliknya, dia agresif dan tidak dapat berhenti menyerang. Dengan sapuan cambuk, ada perasaan arogan. Namun, apa yang disebut senjata ajaib di tangan Peri Wuji itu seperti mainan bagi biksu kiamat dan Zentian. Jangan katakan itu adalah harta keluarga Kunlun. Bahkan jika itu adalah biksu yang penyayang, lebih baik daripada Wudang Xuanchen untuk mengeluarkannya sesuka hati. Oleh karena itu, Peri Wuji hari ini hanya bisa menggertak antek-antek klan iblis harimau itu. Jika dia bertemu dengan Raja Iblis Harimau atau Jenderal Dewa Klan Iblis, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Melihat permainan pertama ini akan kalah seperti ini, Raja Iblis Harimau di sekitar dewa akan sedikit cemas. Raja, lepaskan aku. Aku akan mencabik-cabik lelaki tua kecil itu. Tetapi Raja Iblis Harimau tidak terlalu cemas, wajahnya seperti dewa tua, jangan khawatir, mari kita lihat, dan seterusnya. Yang mulia, tunggu apa lagi? Yang bisa kita perjuangkan di pertempuran pertama adalah momentum. Jika kita kalah dalam pertempuran ini, momentum kita akan jauh lebih lemah. Apalagi sekarang kita masih dalam situasi 2 musuh dan 1. Klan Iblis Harimau benar-benar khawatir. Namun, Raja Iblis Harimau menyeringai, tunggu apa? Hehe, aku sedang menunggu Yang Mulia Iblis. Begitu Raja Iblis Harimau mengatakan ini, Dewa Klan Iblis Harimau akan segera tutup mulut. Bagaimanapun, situasi saat ini adalah bahwa keluarga iblis harimau sedang berperang melawan pintu rahasia umat manusia, tetapi jika iblis dihormati, itu akan sangat berbeda. Dewa Klan Iblis Harimau akan tahu, ini adalah Raja Iblis Harimau yang memaksa Yang Mulia Iblis untuk melawan para biksu teran. Setelah memikirkannya, Dewa ragu-ragu dan berkata, Yang Mulia Iblis, apakah dia akan datang? Raja Iblis Harimau tampak sangat percaya diri, ya, dia akan datang. Sementara kedua orang itu berbicara, situasi perang telah sedikit berubah. Di bawah kekuatan senjata ajaib Peri Wuji, salah satu klan iblis harimau jatuh ke laut dengan parah, dan yang lainnya terlempar dari kapak Xuanhua di tangan mereka, dan melarikan diri ke kamp klan iblis dengan tergesa-gesa. Melihat kemenangan Peri Wuji dalam pertempuran pertama, para teran, terutama 13 faksi di Laut Cina Selatan, langsung bersorak. Yang abadi itu perkasa, yang abadi itu perkasa. Bagus sekali, bunuh semua klan iblis dan turunkan Pulau Iblis Emas.
Tiba-tiba, moral Teran tinggi, tetapi atmosfer klan iblis jauh lebih rendah. Dan Peri Wuji bahkan lebih bersemangat, mengangkat cambuknya di tangannya dan berkata, siapa yang berani bertarung denganku lagi, siapa yang berani bertarung denganku lagi. Tirai ini jatuh di mata Kevin Ye, yang berada di tepi Pulau Penglai. Dia hanya berkata sambil tersenyum, seorang sosok yang bahkan belum memasuki Tianyuan berani bersikap begitu sombong. Tampaknya nasib lelaki tua kecil ini sudah berakhir. Di sisi lain, Biksu Agung Tianqi dan Jian Zentian saling memandang, dan kemudian Tianqi berkata, Amitabha, Kou Sangjiao, apa pendapatmu tentang itu sekarang? Dia bertekad untuk menunggu dan berkata, jangan khawatir, peri abadi baru saja menang, biarkan dia tampil lagi. Mendengar ini, Tianqi terdiam beberapa saat, tetapi dia tidak membantahnya. Adapun klan Iblis Harimau, Raja Iblis Harimau melihat bahwa pertempuran pertama telah dikalahkan dan tidak menunda lebih lama lagi. Dia langsung pergi ke Jenderal Klan Iblis Harimau dan berkata, silakan dan penggal kepala lelaki tua kecil itu untuk Raja. Dewa akan mendengarkan Raja Iblis Harimau itu dengan santai, segera berkata dengan gembira, ya. Dikatakan, bahwa Dewa akan menjadi tangan di tangan tombak lukisan Fang Tian, tubuh yang mengambang datang ke peri tak terbatas di depan. Orang-orang hanya mendengar teriakan umum, rambut campur aduk tiba-tiba, kau bunuh diri. Kemudian Dewa melambaikan tombak di tangannya. Dewa klan iblis ini tidak akan menjadi karakter biasa, ada juga peringkat di Pulau Iblis Emas, 10 dewa teratas Pulau Jinyao akan menempatkannya setidaknya di 5 besar. Kultivasi ini telah mencapai tingkat iblis surgawi, terutama tangan tombak lukisan langit persegi dapat memiliki kekuatan besar. Tombak itu memotong langit, dan bahkan permukaan laut yang tenang menimbulkan gelombang besar. Begitu Peri Wuji melihat postur ini, dia segera mengembalikannya dengan cambuk di tangannya. Setelah beberapa saat, mereka mendengar ledakan keras, dan cambuk di tangan peri tak terbatas melilit tombak langit persegi. Peri itu segera berkata dengan senyum dingin, Dewa Klan Iblis memang seperti ini. Namun, dalam kegembiraan Peri Wuji bahwa dia akan mendapatkannya, Dewa Iblis meletakkan tangannya di atasnya, dan telapak tangannya meledak dengan cahaya yang cemerlang. Kekuatan besar itu bukanlah peri apokaliptik yang dapat dilawan, peri apokaliptik itu tiba-tiba ditarik turun dari derek mobilnya. Hati-hati, peri. Hati-hati, peri. Situasinya tidak baik, Kamteran segera meledak dengan seruan, tetapi seruan ini sudah terlambat. Pada saat itu, Dewa Keluarga Iblis memegang tombak Fang Tianhua, dan seluruh orang berubah menjadi cahaya putih dan langsung menuju ke Peri Wuji. Kemudian cahaya dingin tombak Fang Tian yang dicat menyala, dan kepala berdarah jatuh dari langit dan jatuh di permukaan laut. Darah merah segera tenggelam oleh air laut biru dan menghilang tanpa jejak. Bab 1520. Peri Wuji ini juga orang miskin, dalam pertarungan antara Teran dan klan iblis, dia sebenarnya adalah korban pertama. Bagaimanapun, Jenderal Dewa Klan Iblis adalah Jenderal Dewa Klan Iblis, yang merupakan orang paling kuat di Pulau Iblis Emas kecuali Iblis Zun dan 4 Raja Iblis. Tombak gambar langit persegi bahkan lebih dingin dan bersinar. Di depan kekuatan absolut ini, bahkan jika yang abadi memiliki senjata ajaib seperti itu di tangannya, itu tidak berguna. Berdiri di tepi Pulau Penglai, Kevin Ye menatap laut biru dan noda darah yang tersebar mengambang di laut. Dia menghela nafas dan berkata, jika kamu tidak memiliki berlian-berlian ini, kamu tidak perlu melakukan pekerjaan porselen. Itu benar-benar menyedihkan dan menyedihkan. Kevin Ye tidak merasakan kecelakaan atau bahkan kemarahan atas kematian Peri Wuji. Dia hanya sedih. Berdiri di sisi Kevin Ye, Lin Sailing berkata, sepertinya pertempuran di Pulau Iblis Emas tidak dapat dihindari. Naik turun. Apakah kamu masih ingin menonton di dinding seperti ini? Jelas, Raja Iblis Harimau tidak dapat melawan orang-orang dari Sekte Yin Surgawi ini. Jika kamu tidak melakukannya, aku khawatir klan Iblis Harimau akan menghilang di antara langit dan bumi. Saat ini, Lin Sailing, sebagai anggota klan Iblis, khawatir tentang masa depan keluarga Iblis ini di dunia. Namun, Kevin Ye tidak bermaksud melakukan apapun saat ini. Dia hanya memandang dengan dingin, kebaikan dan kejahatan harus diberi ganjaran. Raja Iblis Harimau tidak akan menindas pria dan wanita di Laut Cina Selatan dalam sehari atau 2 hari. Kejahatannya sudah sangat banyak, sudah waktunya untuk membayar harganya. Sekalipun aku bisa membantunya kali ini, lain kali, guntur surga akan menghukumnya, tetapi cepat atau lambat dia akan mati. Mendengar perkataan Kevin Ye, Lin Sailing sekali lagi terdiam, kebenaran adalah kebenaran, tetapi sangat disayangkan kultivasinya. Kultivasi klan iblis lebih sulit daripada Teran. Klan iblis yang bisa berkultivasi ke alam Tianyuan lebih sedikit. Sangat disayangkan mereka telah mengalami ribuan tahun angin, salju, dan hujan. Mendengar perkataan Lin Sailing, Kevin Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap matanya dan berkata, sangat disayangkan harimau dengan dahi putih bersih dan mata yang tergantung di tubuhnya telah jatuh seperti ini. Saat berbicara, mata Kevin Ye yang dalam tidak bisa tidak berputar, untuk mendapatkan ide baru.
Pada saat ini, orang-orang tombak yang sedang melakukan pertempuran sengit melawan laut, dan siapa yang kamu lawan hari ini? Momentum Jenderal Iblis ini adalah 9 hari naga, tetapi dewa keluarga iblis ini belum terlihat oleh Biksu Agung Tianqi dan yang lainnya. Dewa iblis ini akan begitu sombong dan langsung memenggal kepala yang abadi, yang merupakan aib bagi Teran. Saat ini, perkemahan Teran dipenuhi dengan ledakan kemarahan yang benar, dan suara teguran yang tidak teratur penuh dengan 9 awan. Bunuh dia, bunuh dia. Mundurlah dari Pulau Iblis Emas, mundurlah dari Pulau Iblis Emas. Namun, saat ini, Biksu Agung Tianqi dan Zentian tidak berbicara, jadi tidak ada seorang pun di antara Teran yang bergerak. Tetapi Dewa Klan Iblis melihat bahwa tidak ada seorang pun di keluarga yang berani bertarung, dan bahkan lebih sombong, haha, omong kosong apa dari pintu surga yang tersembunyi tidak lebih dari ini, mereka adalah sekelompok orang yang memancing ketenaran. Dewa Iblis akan mengatakan ini, seluruh perkemahan Teran semakin melonjak, berteriak. Pada saat ini, Biksu Agung Tianqi sekali lagi melihat ke langit dan berkata, apakah saatnya sudah tepat bagi kami untuk mengajarimu? Zentian juga menyipitkan matanya, dan tiba-tiba bilah pedang setinggi 3 kaki muncul di tangannya, waktunya benar-benar tepat. Kita baru saja belajar dari yang tidak diketahui, tetapi sekarang kita dibenarkan. Dengan itu, dia mengangkat pedangnya di tangannya dan mengangkat lengannya dan berkata, semua pengikut dari dua aliran agama Buddha dan Taoisme mematuhi perintah. Kita harus melenyapkan semua kejahatan di Laut Cina Selatan dan menaklukkan Pulau Iblis Emas dengan satu gerakan. Kemudian dia berkata, Amitabha, bunuh. Di bawah komando raksasa agama Buddha dan Tao, tidak peduli Shaolin, Kunlun, Wudang, Taisan atau Gunung Wuhua, Gunung Putuo dan 13 sekolah di bawah gerbang Laut Cina Selatan, serta para biksu yang tersebar, mulai mendidih. Serangan umum berhasil diselesaikan dengan satu gerakan. Melihat postur Teran yang bersiap menghadapi seluruh pasukan untuk menyerang, apakah itu Raja Iblis Harimau atau Dewa Klan Iblis akan sedikit bingung. Saat ini, Raja Iblis Harimau masih menunggu kedatangan Yang Mulia Iblis, tetapi dia tidak menyangka bahwa kelompok biksu dari kelompok Teran ini akan menyerangnya, yang membuat Raja Iblis Harimau sangat tidak nyaman. Melihat pasukan Teran yang datang, Raja Iblis Harimau tidak berdaya untuk bersenandung, para biksu Teran ini sebenarnya tidak bermain kartu menurut akal sehat dan ingin bertarung dalam kelompok. Oke, aku tidak takut padamu. Kemudian Raja Iblis Harimau mengangkat pisau emas di tangannya dan berteriak keras, keluarga Iblis Harimau mematuhi perintah dan memberikannya kepada Raja. Dalam menghadapi situasi saat ini, Raja Iblis Harimau tidak dapat dihindari. Dia memulai perang, jadi dia harus membayar atas perilakunya sendiri. Permukaan laut-laut Cina Selatan tiba-tiba bergelora dengan ombak, dan tak lama kemudian Teran dan Iblis bertarung di satu tempat. Namun, jumlah klan Iblis Harimau memang lebih banyak daripada biksu Teran, tetapi jumlah master klan Iblis Harimau tertinggal jauh. Pertarungan mengguncang langit, dan Iblis Harimau itu 1 lawan 10, tak tertahankan. Hanya dalam sekejap, kubu Teran tercerai-berai. Dan klan Iblis Harimau juga telah membuat banyak prestasi, setidaknya di bawah gelombang serangan ini, mereka yang lemah dalam kultivasi dan lemah dalam kekuatan tempur telah tersapu menjadi 7-8. Klan Iblis juga memiliki keuntungan ini, lagi pula, fisik mereka sama sekali bukan yang dapat ditandingi Teran. Iblis Harimau pada tingkat kultivasi yang sama dengan biksu manusia sama seperti orang biasa melawan harimau yang ganas. Manusia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Namun, meskipun klan Iblis Harimau di tempat kejadian adalah untuk menempati keuntungan, tetapi saat ini ada 2 orang di klan Iblis Harimau yang sangat malu. Kedua orang ini bukan orang lain, tetapi Raja Iblis Harimau dan Jenderal Dewa Iblis Harimau. Seperti kata pepatah, tangkap pencuri sebelum tangkap raja, manusia bumi tahu betul kebenaran ini. Saat ini, Raja Iblis Harimau sedang menghadapi pengepungan Wudang Xuanchen, Taisan Tianmen, dan Taiyin Sanren dari Gunung Wuhua. Dan Dewa Iblis akan langsung berada di langit. Kesenjangan di antara mereka menakutkan untuk dipikirkan. Sedangkan untuk Tiandao Yinmen, para ahli lainnya selalu bertarung melawan antek-antek kecil klan Iblis Harimau, terutama Biksu Agung Tianqi. Alu ajaib di tangannya sangat kuat. Saat alu itu jatuh, lebih dari 10 atau 20 Iblis Harimau akan mati. Di Laut Cina Selatan saat ini, agama Buddha, Taoisme, dan sihir silih berganti. Saat ini, di Pulau Penglai, Kevin Ye hanya menatapnya dengan dingin, tetapi dia tidak bisa berhenti mendesah, membunuh dan menebang perbuatan jahat, reinkarnasi sebab dan akibat. Mengapa harus begitu sulit? Mengapa harus begitu sulit? Sebenarnya, jangan katakan itu Kevin Ye, bahkan Lu Dingyuan saat ini juga tatapannya tumpul. Meskipun dia telah melihat pertarungan antara iblis, semuanya bersifat individual dan berskala kecil, dan Lu Dingyuan adalah orang pertama yang melihat pembunuhan berskala besar seperti itu hari ini. Betapa bodohnya melihat berbagai kekuatan supernatural dan pembunuhan di laut, Lu Dingyuan juga tidak bisa berkata-kata, dan berkata, ini mengerikan, terlalu mengerikan. Bab 1521.
Meskipun hanya iblis harimau yang berpartisipasi dalam pertempuran di Laut Cina Selatan, momentumnya masih sangat besar. Dapat dikatakan bahwa perang ini adalah yang terbesar di dunia Xiuzhen dalam hampir 100 tahun. Saat ini, Laut Cina Selatan hampir diwarnai merah dengan darah. Setiap detik, banyak klan iblis dan teran akan mati. Kekuatan pembunuhan ini jauh lebih mengerikan daripada perang. Melihat mereka yang tidak dapat menahan diri untuk jatuh dan tidak memiliki tulang yang tersisa, Kevin Ye cukup bagus saat ini. Bagaimanapun, pertempuran ini jauh lebih kecil daripada salah satu perang iblis abadi yang pernah diikutinya. Lu Dingyuan, pemimpin Gunung Jianyu, tidak tenang. Meskipun dikatakan bahwa para biarawan ortodoks ini selalu penuh dengan kata-kata demi surga dan membunuh iblis dan setan, begitu mereka benar-benar dihadapkan dengan perang pembunuhan dan penumpasan kejahatan berskala besar seperti itu, mereka akan tetap memiliki perasaan di hati mereka, atau mereka akan merasa takut. Mentalitas seperti ini akan dibagikan oleh semua orang. Lagi pula, apa yang mereka katakan adalah bahwa harga yang harus mereka bayar untuk bertindak demi surga terlalu tragis dan terlalu berat untuk ditanggung oleh orang-orang saleh ini. Melihat ke laut dengan darah dan mayat-mayat yang mengambang di laut, Lu Dingyuan telah dikepung saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa pertempuran untuk melenyapkan iblis begitu serius dan berdarah. Sambil berdiri di samping Lu Dingyuan, Kevin Ye mencibir, menepuk bahu Lu Dingyuan dan berkata, "Tuan Lu, Anda tidak membunuh Boren, tetapi Boren mati karena Anda. Bagaimana rasanya?" Saat ini, kepala Lu Dingyuan kosong dan tidak dapat menjawab pertanyaan Kevin Ye. Dan kata-kata Kevin Ye berikutnya adalah untuk menyeret Lu Dingyuan kembali dari pembunuhan yang tak berujung. Nada bicara Kevin Ye masih bercanda, "Tuan Lu, apakah Anda melihat mayat di laut? Apa yang mereka wakili adalah pembunuhan satu persatu, sebab dan akibat satu persatu. Dan sebab dan akibat itu semua dari Anda, dan itu akan tergantung pada Anda. Saya pikir tidak akan mudah bagi kepala sekolah Lu untuk menderita bencana guntur dan hukuman di masa depan, karena pembunuhan kausal ini pada akhirnya akan tercatat di kepala Anda. Pada saat itu, apakah kepala sekolah Lu dapat lolos dari bencana ini atau tidak tergantung pada nasib Anda sendiri." Meskipun kata-kata Kevin Ye meremehkan, kata-kata itu penuh dengan makna yang dalam. Rambut Lu Dingyuan bahkan lebih menyeramkan dan tidak berperasaan. "Jika Anda tidak ingin menyelamatkan saya, Ye Guyuan, yang tidak ingin menyelamatkan saya, akan berlutut di hadapan saya." Kevin Ye mencibirnya dan berkata, "Tuan Lu, tolong bangun. Ada kesepakatan antara aku dan Tuan Lu, jadi aku tidak akan tinggal diam. Pedang yang kuberikan kepada kepala sekolah Lu adalah untuk digunakan di masa depan. Hanya saja aku tidak menyangka pembantaian ini akan begitu besar dan penuh dosa. Di masa depan, apakah itu biksu teran atau iblis, selama mereka mati dalam bencana ini, sebab dan akibatnya secara alami akan ditanggung oleh kepala sekolah Lu sendiri. Baiklah, apa yang harus kulakukan? Minta dia untuk mengajariku dan minta dia untuk mengajariku." Lu Dingyuan saat ini tidak berdaya. Dia percaya apa yang dikatakan Kevin Ye dan bersujud kepada Kevin Ye tanpa mempedulikan wajahnya. Dia ingin mencari cara untuk hidup. Namun, Kevin Ye berkata sambil tersenyum, "Kepala sekolah Lu, jika kamu ingin menyelamatkan hidupmu dari perampokan guntur Tianhuo ini, maka kamu harus melakukan lebih sedikit pembunuhan." Setelah itu, Kevin Ye mengulurkan tangannya dan tiba-tiba sebuah pil ungu muncul di tangannya. Ini adalah pil perampokan. "Kepala sekolah Lu, tolong ambillah. Jika kamu meminumnya saat kamu melewati perampokan, kamu dapat membantu Tuan Lu menghalangi bencana alam." Jari-jarinya gemetar dan bergoyang. Lu Dingyuan memegang pil perampokan di tangannya dan bersujud kepada Kevin Ye, terima kasih atas hadiahmu." Namun, Kevin Ye melambaikan tangannya dan berkata, "Kepala sekolah Lu, apa yang bisa kulakukan sudah kulakukan. Mengenai apakah kamu dapat menyelamatkan hidupmu saat bencana datang, itu tidak jelas bagiku, tetapi tidak salah untuk melakukan lebih sedikit kejahatan. Pemimpin Lu, apakah kamu benar?" Kevin Ye terpikat selangkah demi selangkah saat ini, dan Lu Dingyuan selangkah demi selangkah masuk ke dalam lingkaran Kevin Ye. Jika Lu Dingyuan hanya cukup beruntung untuk menghancurkan iblis, maka sekarang Lu Dingyuan benar-benar orang yang berhati dan berbicara, dan dia telah berubah dari faksi yang benar-benar suka berperang menjadi faksi yang benar-benar damai. Atas penampilan Lu Dingyuan, Kevin Ye sangat senang dan mengangguk. Saat ini, di Laut Cina Selatan, situasinya semakin mencemaskan. Para biksu teran juga telah berubah dari yang tidak menguntungkan menjadi menguntungkan. Meskipun klan iblis harimau memiliki sejumlah besar orang, mereka tidak dapat menahan pembunuhan ratusan orang dari biksu kiamat. Saat ini, jumlah klan iblis harimau di laut berkurang tajam, dari puluhan ribu orang telah menjadi 1.000 orang. Namun, 1.000 orang ini adalah elit klan iblis harimau. Mereka semua adalah goblin yang masih bisa naik ke atas meja. Sedangkan untuk teran, itu tidak jauh lebih baik. Sekte Tiandaoyin telah menderita kerugian besar. Tidak peduli Shaolin atau Kunlun, 3 generasi dan 4 generasi murid telah rusak.
Namun, 13 sekte Laut Cina Selatan bahkan lebih mengerikan. Di antara sekte-sekte ini, hampir semuanya adalah tetua berkepala gundul. Dalam situasi ini, Raja Iblis Harimau tidak mau, dan para biksu Teran juga tidak mau, jadi untuk sementara, kubu kedua belah pihak kembali aman. Lagi pula, jika perang kelompok berskala besar seperti itu terus berlanjut untuk sementara waktu, jumlah korban akan terus meningkat. Kembali ke kubunya sendiri, Xuan Chen Dao sangat jelek sehingga dia berkata, sialan, aku benar-benar meremehkan klan iblis. Aku tidak menyangka bahwa hanya klan iblis harimau yang akan begitu sulit dihadapi. Dan biksu yang penuh kasih itu juga berkata, Amitabha, sepertinya kita harus mengubah strategi kita. Tidak banyak biksu di klan kita. Jika kita terus bertarung seperti ini, kita akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Kelompok orang Teran di gerbang surga yang tersembunyi benar-benar meremehkan musuh. Mereka mengira bahwa Demon Zun dan 3 Raja Iblis lainnya dapat menyapu seluruh klan iblis harimau tanpa kehadiran mereka. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kekuatan keseluruhan klan iblis harimau begitu kuat sehingga mereka tidak dapat mengalahkannya untuk sementara waktu. Berdiri di tengah kerumunan, He Zentian mengangkat pedang berdarah di tangannya dan berkata, Saudara Buddha Tianqi, Saudara Xuan Chen, saat kita pergi bersama, kita akan membunuh Raja Iblis Harimau terlebih dahulu. Iblis dan Jenderal Dewa Klan Iblis terluka parah sekarang, dan kita tidak bisa bertahan lama. Kita hanya perlu membunuh kedua orang ini, anggota klan Iblis Harimau lainnya seperti semut. Xuan Chen segera setuju dengan cara itu, apa yang dikatakan Kou Zhangjiao masuk akal. Kiamat juga berkata, Amitabha, lakukan seperti ini. Namun, pihak Raja Iblis Harimau lebih menyedihkan daripada kiamat. Tampaknya mereka telah mencapai batas kesabaran mereka. Saat ini, Raja Iblis Harimau berada di seluruh tubuh. Jika bukan karena tubuh klan Iblis yang kuat, dia pasti sudah bersendawa. Dan Dewa Klan Iblis Harimau juga akan cemas saat ini, Raja, hormati Iblis, mengapa dia belum datang? Raja Iblis Harimau tidak peduli dengan orang-orang tua dan muda itu, menggertakkan giginya yang berdarah dan berteriak, wanita terkutuk itu tampaknya ingin mengubur keluarga Iblis Harimauku. Benar-benar terkutuk. Raja, apa yang harus saya lakukan, atau saya akan mundur ke Pulau Jingyao? Mundur. Yah, itu tidak mungkin. Bahkan jika saya mati hari ini, saya harus berpegangan pada beberapa orang di belakang. Sementara Raja Iblis Harimau itu ganas dan ganas, langit di Laut Cina Selatan pertama kali dipenuhi dengan nama-nama Tao dan kemudian Buddha. Buddha Amitabha, dan Buddha Amitabha. Hampir bersamaan, 3 sinar cahaya itu langsung menuju ke Raja Iblis Harimau. Ketiga orang ini bukan orang lain, mereka adalah Biksu Agung Kiamat, dan Xuan Chen dari Wudang. Saat ini, ketiga orang itu bertarung bergandengan tangan. Tampaknya jika mereka ingin menyerang, mereka akan membunuh Raja Iblis Harimau.